Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semua. Salam jumpa kembali di layanan BK. Masih semangat untuk anak-anakku? Tentunya tambah semangat ya. Pada kesempatan ini, Ibu Deni akan memberikan layanan bimbingan karir, yaitu tentang jenis-jenis profesi. Sebelum kita mulai, bagaimana kalau kalian tebak gambar dulu? Nah, di sini banyak gambar-gambar yang harus kalian ketahui. Ya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Coba kalian lihat, kalian amati. Kira-kira gambar apa? Profesinya apa ya? Nanti akan kelihatan. Dan itu tolong nanti dicatat di buku BK. Misalkan gambar ini profesinya sebagai apa, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Kalau tadi tentang gambar itu kaitannya dengan profesi, lalu di sini ditanyakan, profesi adalah apa? Yo, siapa yang tahu tentang profesi? Siapa yang tahu untuk profesi? Ada yang tahu enggak? Ya, di sini akan Ibu Deni jelaskan ya. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang tersebut. Ya. Memang pekerjaan yang membutuhkan keahlian itu harus mempunyai bisa disebut profesi ya, seperti itu. Lalu di sini ditanyakan juga tentang apakah semua pekerjaan adalah profesi? Yo, siapa yang bisa jawab? Saya ulangi, apakah semua pekerjaan adalah profesi? Yo, angkat tangan, siapa yang bisa? Ya, di sini saya sampaikan lagi. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Ya, saya ulang. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, tetapi tidak semua pekerjaan adalah profesi. Coba kalian renungkan, kira-kira betul enggak? Betul enggak? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh? Ada enggak? Ada yang bisa memberikan contoh tentang profesi? Ya, kalau enggak ada, di sini akan Ibu berikan contohnya. Pekerjaan staf administrasi.
tidak masuk dalam golongan profesi. Karena apa? Karena untuk bekerja sebagai staf administrasi, seseorang bisa berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman. Sedangkan akuntan merupakan profesi karena seseorang yang bekerja sebagai akuntan harusnya berpendidikan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja beberapa tahun di kantor akuntan. Nah, di sini akan saya berikan contoh-contoh profesi. Ya. Nah, di sini contohnya salah satunya adalah dokter. Dokter adalah seseorang yang karena keilmuannya berusaha menyembuhkan orang-orang sakit. Ya, tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit bisa disebut dokter. Ya, tidak semua orang yang bisa menyembuhkan orang sakit itu bisa disebut dokter. Ada juga mungkin pengobatan tradisional, kan itu bukan dokter ya. Itu. Untuk menjadi dokter biasanya diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus dan mempunyai gelar dalam bidang kedokteran. Lalu yang kedua yaitu tentang guru, Bapak Ibu gurumu di sekolah. Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini profesi sebagai seorang guru. Kita lanjut berikutnya, yaitu pilot. Ya, mungkin ada yang tahu pilot. Apa pilot? Pilot adalah sebutan untuk orang yang mengemudikan pesawat terbang. Sebagai sebuah profesi yang menuntut keahlian atau skill dalam mengemudikan sebuah pesawat, seorang pilot harus menempuh ujian resmi yang diadakan oleh sekolah penerbangan. Jika dinyatakan lulus dalam ujian, seorang pilot akan mendapat sertifikat atau sertifikasi terbang, yaitu suatu surat pengakuan kemampuan sang pilot untuk menerbangkan pesawat dengan tipe atau ukuran tertentu. Lalu berikutnya, polisi. Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib dan hukum. Kadangkala pranata ini bersifat militaristis. Seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya, dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli. Lalu berikutnya apa? Contoh berikutnya. Bidan. Bidan adalah sebutan bagi orang
yang belajar di sekolah khusus untuk menolong perempuan saat melahirkan. Nah, ini bidan ya. Jadi ini juga perlu keahlian. Kalau nggak ahli nggak bisa menolong orang melahirkan. Nakoda. Apa nakoda? Nakoda adalah pengemudi kapal. Kapal apa? Kapal laut, ya. Terus masinis. Yo, siapa yang tahu masinis? Masinis adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan kereta api. Kata masinis berasal dari bahasa mana? Bahasa Belanda yang sebenarnya berarti juru mesin. Disebut masinis karena pada awalnya juru mesinlah yang menjalankan kereta api. Terus yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu koki. Apa koki? Kata-kata koki ini tidak asing lagi ya, sering muncul di TV pada saat lomba memasak ya. Nah ini koki atau juru masak adalah orang yang menyiapkan makanan untuk disantap. Istilah ini kadang merujuk pada nama chef ya, sering disebut-sebut master chef. Walaupun kedua istilah ini secara profesional tidak dapat disamakan. Istilah koki pada suatu dapur, rumah makan atau restoran biasanya merujuk pada orang dengan sedikit atau tanpa pengaruh kreatif terhadap menu dan memiliki sedikit atau tanpa pengaruh apapun terhadap dapur. Mereka biasanya adalah semua anggota dapur yang berada di bawah chef atau kepala koki. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita mengarah ke tugas. Ada pertanyaan enggak? Ya, nantinya kalau ada pertanyaan, kata-kata yang sulit yang belum dimengerti, tolong dicatat di buku. Bisa lewat WA ke Bu Deni, telepon, atau kepingin ketemu Bu Deni bisa ke sekolah ya untuk ditanyakan. Udah jelas? Udah jelas belum? Ayo dong semangat. Semangatnya masih 45 ya. Nah, ini kita mengarah ke tugas. Ya. Karena nih waktunya masih ada ya, waktunya masih ada. Saya minta tolong setelah nanti kita tutup atau Bu Deni tutup, kalian lanjutkan kerjakan tugasnya. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Tugas itu jangan ditunda, langsung dikerjakan. Ya, karena kalau kalian tunda pasti nanti kalian akan lupa. Setiap hari kalian kan selalu ada tugas. Jadi tolong kerjakan sampai waktunya habis. Oke? Sanggup enggak? Saya yakin kalian anak-anak pintar, anak-anak yang hebat. Pasti kalian bisa dan sanggup. Ya. Mungkin ini yang bisa Ibu Deni sampaikan. Bila ada kata-kata atau
salah Ibu menyampaikan materi ini, mohon untuk dimaafkan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.